Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya dengan edubisnis.net ya. Masih tentang temanya adalah mengukur efektivitas training dan juga return on training investment atau ROTI, return on training investment. Jadi dalam video-video sebelumnya saya sudah bicara mengenai bagaimana mengukur training dari 4 level ya, level reaksi, ya, kepuasan peserta, kemudian yang kedua adalah level learning, ya, pengetahuan pesertanya nambah atau tidak. Yang ketiga lebih penting lagi, bagaimana materi training itu diaplikasikan ya, aplikasi perilaku, behavior application. Dan yang keempat adalah business impact. Ya, business impact ini berkaitan erat dengan training investment juga, ya, yang nanti sebentar lagi akan kita pelajari. Jadi mari coba kita lihat ya di slide berikutnya ini saya menuliskan bahkan ada level 5, ya, return on investment pelatihan. Jadi mulai dari level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior application, level 4 business impact yang sebelumnya sudah kita bicarakan, dan yang terakhir ini level 5, ya, bahkan ya lebih advance lagi ya, return on investment training. Jadi kalau tadi dalam business impact itu kita memang mengukur perubahannya Mas ya. Jadi setelah ada training misalnya mengenai selling skills, berapa perubahan penjualannya. Setelah ada training mengenai keselamatan kerja misalnya, berapa penurunan angka kecelakaan kerja. Setelah ikut training mengenai total quality management misalnya, ada perubahan nggak? Impact-nya apa? Misalnya terhadap jumlah produk yang defect menurun. Nah, kalau return on investment training ini, kita kemudian mengkuantifikasikan penurunan itu dalam jumlah rupiah. Ya. Jadi intinya adalah perbedaan dengan business impact itu, return on investment bergerak lebih maju lagi satu langkah. Ya, ini bahwa tadi perubahan-perubahan data kinerja ya, jumlah defect-nya menurun, penjualan mobilnya naik, ya, jumlah komplain pelanggannya turun, jumlah kecelakaan kerja turun. Kalau dalam bisnis impact kita hanya melihat datanya itu saja. Ketika kita bicara mengenai ROTI atau return on training investment, kita kemudian mengkuantifikasikan perubahan-perubahan data itu dalam bentuk rupiah. Ya, dikonversikan dalam rupiah sehingga kita tahu return on investment-nya berapa, ROI-nya berapa, return on investment-nya berapa. Oke? Nah, jadi mari coba kita lihat ya di slide berikutnya nih, ya. Jadi kriteria pemilihan program untuk evaluasi level 4 atau 5 ya. Arti penting program pelatihan dalam kaitannya dengan strategi bisnis perusahaan, biaya program, visibilitas program, jumlah target peserta, dan juga tingkat komitmen dan dukungan manajemen. Ini kunci ini, Mas. Ya. Jadi saya tidak mengharapkan Anda melakukan pengukuran ROI atau business impact terhadap semua jenis program pelatihan. Itu takes time, Mas. Saya selalu sama klien saya itu berulang kali bilang bahwa kalau misalnya Anda punya 10 program in-house dalam setahun misalnya, coba ambil saja 2 program Anda lacak sampai level 5, bukan hanya level 3 atau level 2 bahkan ya. Level 3-nya dilacak, level 4-nya juga dilacak, dan syukur-syukur level 5, return on investment. Kenapa? Karena tidak mudah mengukur dampak training itu, tidak mudah. Butuh waktu, butuh resources, butuh keahlian juga. Jadi, alih-alih Anda bernafsu untuk melakukan return on pengukuran ROI ke semua training, jangan. Hanya 2 saja atau bahkan 3. Nah, kriterianya apa ya? Program itu penting misalnya, ya. Kemudian tadi ya, biaya programnya tinggi misalnya. Ya, atau programnya itu memang visibilitasnya tinggi ya. Misalnya biasanya di dalam perusahaan itu punya training mengenai katakanlah tradisi yang mereka punya kebiasaan dalam setiap tahun itu selalu mengadakan training 2 jenis biasanya yang laku, itu leadership training sama customer service misalnya. Itu 2 itu mungkin bisa dijadikan eksperimen ya, sebagai uji coba untuk mengukur business impact level 4 sampai bahkan level 5-nya ya, yakni return on investment. Atau misalnya Anda melakukan training mengenai selling skills ya kepada para salesman Anda ya, itu juga salah satu training yang lazim dilakukan oleh banyak perusahaan ya, selling skills. Kalau Anda punya perusahaan, kerja di sebuah perusahaan, selling skill itu kunci ya, karena jualan, kalau nggak ada jualannya perusahaan Anda bisa bangkrut, kantor Anda ya.
Nah, kalau Anda melakukan training selling skill dengan cukup rutin, tiap tahun selalu melakukan itu, ya ada baiknya Anda melakukan eksperimen, mengukur bisnis impact-nya, bahkan sampai level 5-nya return on investment-nya. Ya. Jadi di slide berikutnya ini, ya keuntungan dari ROI of training ya, mengukur kontribusi, mengatur prioritas, fokus pada hasil, dan juga mengubah persepsi manajemen tentang makna pelatihan. Ya, jadi dengan adanya ROI ini Anda bisa mengukur kontribusinya ya. Training Anda itu punya kontribusi penting nggak terhadap bisnis result. Mengatur prioritas juga. Kalau misalnya nanti angka ROI-nya sudah ketemu, ya Anda fokuslah pada training-training yang ROI-nya sangat tinggi. Return on investment-nya memang sangat bagus. Investasi training misalnya 30 juta rupiah untuk in-house, tapi Anda bisa mendapatkan hasil dalam bentuk rupiah sampai katakanlah 200 juta ya impact-nya, atau 100 juta. Itu kan tinggi Pak, 3 kali lipat, bahkan 6 kali lipat. Jadi training ini memang menjadi sangat bagus ya, maknyus, impact-nya maknyus, sehingga bisa diteruskan ya, prioritas. Dan kemudian mengubah persepsi manajemen ya, kalau Anda bisa menyodorkan angka ROI kepada manajer keuangan, ke direktur keuangan, atau CEO, ini loh Pak, kita sudah melakukan ROI of training untuk program pelatihan customer service, atau untuk program pelatihan leadership, atau untuk program pelatihan selling skills. Ini loh Pak, hasilnya return on investment-nya sampai 200%, 300% misalnya. Itu kan luar biasa. Ya. CEO pasti senang kalau lihat uang kayak gitu ya. Direktur keuangan pasti akan happy. Karena Anda bisa menyodorkan angka-angka dalam bentuk rupiah. Nah, orang HRD harus bisa seperti itu Mas. Anda jangan dianggap hanya cost center, tapi juga Anda revenue generator. Revenue driver, gitu, pencipta revenue. Oke. Nah, mari coba kita lihat ya di slide berikutnya ini Mas ya. Coba Anda lihat di depan Anda itu. Inilah model ROI pelatihan Mas ya, kalau Anda perhatikan ya. Yang pertama Anda harus mengumpulkan data. Kemudian ini mengumpulkan data. Yang kedua mengisolasi efek pelatihan. Ya, ini kunci nanti saya terangkan ya. Kemudian mengkonversi data menjadi rupiah. Kemudian mengenali intangible benefit ya, dan kemudian menghitung ROI pelatihan ya, dan kemudian di bawahnya juga Anda harus menghitung biaya program. Jadi ROI pelatihan itu memang sumbernya ada dua Mas ya, data penghematannya atau data kinerjanya dirupiahkan, dikonversikan menjadi rupiah. Pada sisi lain Anda juga harus menghitung biaya program pelatihannya itu. Dari dua komponen itulah ketemu ya. Contohnya ini misalnya, ya, contohnya di halaman berikutnya, rumus return on investment itu net program benefit dibagi program cost kali 100. Ya. Contohnya misalnya biaya program pelatihannya untuk 25 peserta 88.000 US dollar nih misalnya. Ini pakai dolar lah ya. Seolah-olah ya, 880 US dollar itu mungkin sekitar 1 miliar. Ya, kalau rupiahnya 13.000. Kemudian keuntungan dari program pelatihan itu dalam tahun pertama, bahkan hanya dalam tahun pertama ya, 230.000 US dollar, atau katakanlah mungkin sampai sekitar hampir 3 miliar ini. Ya. Sehingga rumusnya adalah keuntungan programnya dikurangi biaya program, ya, dibagi biaya program kali 100. Sehingga ROI-nya 161%. Jadi net program benefit itu adalah biaya, keuntungan per program dikurangi biaya program, ya, dibagi biayanya, ya, kali 100. Nah, kalau Anda perhatikan dari komponen itu, yang paling kunci adalah Anda bisa menghitung keuntungan programnya. Ya, kalau biaya program kan gampang Mas ngitungnya. Mungkin biaya vendor trainingnya, biaya nyewa hotelnya, biaya konsumsinya, itu biaya Mas. Ya. Tapi yang paling rumit, yang paling tricky adalah menghitung keuntungannya. Rupiah dari keuntungan program pelatihan itu berapa juta. Ya. Kok bisa sampai ketemu angka 3 miliar misalnya, ini dari mana? Nah, itu yang akan kita bicarakan dalam video-video berikut ini. Ya. Jadi sekali lagi rumus return on investment itu Anda misalnya sekali lagi contohnya misalnya Anda melakukan program selling skills ya. Di Hotel Santika misalnya in-house.
biayanya lengkap dengan nyewa hotel, nyewa vendornya, mungkin untuk 20 orang peserta 50 juta misalnya. Ya. Nah setelah itu dalam 1 tahun ya, Anda monitor ini, jangan ujuk-ujuk langsung 1 tahun ketemu datanya. Kalau bisa dimonitor tiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan, dimonitor tadi. Jangan lupa level 3-nya tetap harus dilakukan. Di drive, di remind, materi trainingnya, coba di remind terus ya. Bahkan kalau perlu Anda datang ke salesman-salesman-nya tadi, ngobrol, ya, mengajak mereka untuk mereview lagi materi training. Nah, ketika kemudian dalam waktu 12 bulan, ternyata ketemulah perbedaannya. Sebelum training misalnya, dari 20 orang itu, total penjualan mobilnya misalnya katakanlah cuma 100 gitu ya. Tapi setelah training, setelah kita monitor, setelah kita remind, masing-masing dari salesman itu menjadi makin produktif, makin bagus jualannya, sehingga total dari 20 itu yang tadinya bisa hanya menjual 100 mobil, katakanlah akhirnya pada bulan ke-12 bisa sampai menjual 300 mobil. Ya. Jadi peningkatannya sampai 3 kali lipat. Ya. Nah peningkatan itu dirupiahkan. Ya. Keuntungan perusahaan berapa? Ketika menjual 100 mobil, keuntungannya misalnya katakanlah 10 miliar. Tapi setelah bisa menjual sampai 300 mobil, keuntungannya 30 miliar. Sehingga kan itu return-nya itu adalah 20 miliar. Itu kan luar biasa. Anda spend investasi training hanya 50 juta, tapi bisa menghasilkan pertambahan penjualan kalau kita rupiahkan dalam bentuk profit sampai 20 miliar. Itu namanya return on investment. Ya. Jadi return on investment-nya kemudian ya tadi 20 miliar dikurangi 50 juta dibagi 50 juta. Ya, itu tadi ekstrim Mas ya, 20 miliar ya, penambahannya signifikan sekali. Tapi kalau misalnya penambahannya nanti dari contoh-contoh bisa ketahuan hanya misalnya cuma sekitar 200 mobil ya penambahannya, sehingga dari 10 miliar menjadi 20 miliar keuntungannya. Itu tetap signifikan Mas. Ya, 10 miliar. Jadi seperti itu Mas ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam metode dalam judul-judul video lainnya ya, bagaimana satu persatu kita step by step mencoba melacak bagaimana cara mengukur ROI of training. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.